Selamat pagi anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran di rumah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1 dan 2. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, coba kalian baca bacaan ini terlebih dahulu. Nah, jika kalian sudah selesai membaca bacaan ini, Bu Guru akan menjelaskan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, di setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Nah, kalian tahu gagasan pokok itu apa? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Nah, selanjutnya gagasan pendukung. Kalian tahu tentang gagasan pendukung? Ya, gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, apakah kalian tahu bagaimana cara menemukan gagasan pokok? Nah, cara menemukan gagasan pokok yang pertama adalah bacalah teks bacaan atau cerita dengan teliti dan seksama. Yang kedua, temukan kalimat utama dalam bacaan tersebut. Yang ketiga, temukan inti dari kalimat utama. Dan yang terakhir adalah unsur inti dari kalimat utama itu sama dengan gagasan pokok. Nah, kalian sudah tahu anak-anak cara menemukan gagasan pokok? Nah, jika kalian sudah tahu bagaimana cara menemukan gagasan pokok, nah sekarang coba kita lihat lagi di bacaan yang di awal tadi sudah kita baca. Kalimat utamanya adalah, apakah kalian tahu? Ya, kalimat utama dalam bacaan tadi yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Nah, unsur inti kalimat utama yang ada di bacaan itu sama dengan gagasan pokok. Jadi, bisa kita tarik kesimpulan yaitu gagasan pokok yang ada di bacaan tadi adalah pawai budaya sangat menarik. Nah, apakah kalian sudah mengerti anak-anak? Jika kalian sudah mengerti, kita akan mempelajari tentang keragaman di Indonesia. Ada banyak sekali keragaman di Indonesia. Contohnya, apakah kalian tahu? Yang pertama ada tarian daerah, ada makanan khas, ada rumah adat, ada alat musik daerah, dan masih banyak lagi. Nah, di sini ada gambar-gambar tentang beragam agama di Indonesia. Yang pertama, apakah kalian tahu? Yang pertama yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Itu adalah agama yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada beragam tarian daerah di Indonesia. Ada banyak sekali tarian daerah di Indonesia. Ada tari jaipong, tari merak, tari gandong, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada alat musik tradisional. Itu di gambarnya ada gong, gamelan, sasando, suling, rebana, dan tiga. Nah, ada beragam bahasa daerah di Indonesia. Ada bahasa daerah dari mana pun. Ada juga beragam makanan khas di Indonesia. Ada rendang, ada opor, ada rawon, dan masih banyak lagi. Guru akan memberi contoh. Seorang anak bernama Siti dan Andi berasal dari Padang. Nah, alat musik yang berasal dari Padang yaitu suryang. Suryang adalah alat musik
musik sejenis seruling. Cara membunyikannya yaitu dengan cara ditiup. Selanjutnya makanan khas dari daerah Padang yaitu rendang. Dan rumah adat yang ada di Padang, apakah kalian tahu namanya rumah adat apa? Ya, benar sekali, namanya rumah adat Gadang. Jika kalian sudah tahu beberapa keberagaman di Indonesia, ini tugas yang akan kalian kerjakan. Tugasnya adalah carilah 5 pakaian adat, alat musik daerah, makanan khas daerah, dan rumah adat daerah yang berasal dari daerah di seluruh Indonesia. Guru sudah memberikan satu contoh. Pakaian adatnya bernama Limpapel, Rumah dan Gadang, alat musiknya saluang, makanan khasnya rendang. Rumah adatnya yaitu rumah Gadang, dan daerah asalnya yaitu dari Padang, Sumatera Barat. Nah, jika kalian sudah mengerti tentang apa yang dijelaskan oleh guru, kalian kerjakan tugas ini di buku yang sudah kalian sediakan, buku khusus untuk mengerjakan soal yang guru berikan. Nah, itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Kita sudah memasuki pembelajaran 2. Kita akan mengenal alat musik tradisional di seluruh Indonesia. Nah, selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Nah, guru di sini akan memberikan beberapa contoh alat musik yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu kecapi. Kecapi berasal dari Jawa Barat dan cara memainkannya yaitu dipetik. Yang kedua, angklung. Angklung berasal dari Jawa Barat juga, dimainkan dengan cara digoyangkan. Yang ketiga yaitu saluang. Saluang berasal dari Sumatera Barat, dimainkan dengan cara ditiup. Selanjutnya ada kendang. Kendang berasal dari Jawa Barat. Selanjutnya ada tifa. Tifa dari Papua. Kendang dan tifa dimainkan dengan cara dipukul agar bunyinya keluar. Nih, ada gambar-gambar alat musik yang sudah ibu guru jelaskan tadi. Ada angklung, ada saluang, ada kecapi, ada kendang, dan ada tifa. Selanjutnya, bu guru akan menjelaskan tentang bunyi. Nah, segala macam yang berbentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, jika kalian menggerakkan sebuah benda, apakah benda itu akan bergetar dan berbunyi? Ya, benda itu pasti akan bergetar dan akan menghasilkan bunyi. Itu disebut sumber bunyi. Nah, bunyi, apakah kalian tahu? Bunyi itu merambat melalui beberapa benda. Yang pertama, melalui benda padat. Yang kedua, benda cair. Yang ketiga, benda gas. Akan tetapi, bunyi tidak akan bisa merambat pada ruang hampa udara. Contohnya di luar angkasa itu ruang hampa udara. Jadi, tidak akan ada bunyi di sana. Mengerti anak-anak? Selanjutnya kita akan menceritakan dan menjelaskan tentang keragaman yang ada di Indonesia dari contoh-contoh orang yang berasal dari daerah masing-masing. Contohnya Pak Seni. Pak Seni berasal dari Maluku. Pak Encep berasal dari Sunda. Pak Madi berasal dari Bali. Ada Pak Udin dan ada Pak Nuti. Sudah ada keterangannya. Coba kalian baca terlebih dahulu. Sudah? Jika sudah, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Bu Zulfa akan memberikan sebuah bacaan
beberapa orang yang tadi ada di gambar, Pak Semi, Pak Udin, Pak Made, dan yang lainnya akan menghadapi musim hujan. Nah, coba kalian baca terlebih dahulu bacaan tadi. Jika kalian sudah selesai membaca bacaan yang berjudul Siap Menghadapi Musim Hujan, kalian akan diberikan tugas. Yang pertama, apa yang dilakukan warga desa Babakan? Yang kedua, apa mereka melakukan kerja bakti? Yang ketiga, apakah warga desa mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Jelaskan. Yang keempat, apa manfaat sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan bagi warga kampung Babakan? Dan yang terakhir adalah apa yang akan terjadi jika warga tidak mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Nah, tugas ini kalian tulis di buku tulis yang sudah kalian sediakan. Kemudian kalian jawab pertanyaan yang sudah bu guru berikan. Oke anak-anak? Nah, untuk hari ini pembelajarannya cukup sampai di sini saja. Semoga kalian bisa mengerti apa yang bu guru jelaskan dan dapat mengerjakan soal dengan baik dan benar. Jangan lupa kalian tetap jaga kesehatan, selalu mencuci tangan, makan makanan bergizi, dan sehat selalu. Untuk hari ini kita sudahi pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.